Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keselamatan bagi kaum beriman. Banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan dan berkat hanyalah diperuntukkan bagi orang beragama dan beriman kepada Tuhan secara khusus orang Kristiani saja. Keselamatan tidak diperuntukkan bagi orang yang tidak beragama dan orang non-Kristen, ataupun orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan fatal dan besar. Ada semacam kesombongan rohani bahwa hanya diri mereka atau agama mereka yang benar serta dikehendaki oleh Allah. Bahwa Allah tidak mau dan tidak mungkin menyelamatkan orang di luar agama mereka berdasarkan kedalaman misteri cinta kasih-Nya. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mewartakan tentang Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah di hadapan Israel dan menjadikan mereka sebagai umat-Nya. Yeremia menunjuk pekerjaan-pekerjaan besar Allah bagi Israel sekaligus menasehati dan mengingatkan Israel tentang kasih dan kebaikan Allah yang pernah dialami selama di padang gurun. Ia juga menunjuk apa yang dijanjikan oleh Allah bagi Israel untuk dibuat demi kesejahteraan Israel. Intinya, Yeremia memberi kesaksian tentang pekerjaan-pekerjaan besar Allah tersebut dan mewartakannya kepada Israel untuk disadari, direnungkan, agar mereka tetap setia pada perjanjian itu. Bukan hanya itu, secara tidak langsung, Yeremia ingin mengingatkan Israel untuk tidak boleh mundur dalam iman. Iman mereka akan menentukan keselamatan bagi mereka. Menjadi umat Allah saja tidak cukup. Untuk keselamatan, dibutuhkan juga sikap tanggap yang tidak lain adalah iman itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil berisi kisah tentang iman seorang perempuan Kanaan. Oleh karena imannya, anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita menjadi sembuh. Interaksi dalam percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan dan para muridnya menjadi momen penting bagi Yesus untuk menegaskan bahwa siapapun yang dengan kesungguhan iman dan perbuatan mengejar Allah dalam hidupnya akan memperoleh keselamatan. Mereka akan menjadi warga Israel yang baru, umat Allah yang otentik,
berhak dan menerima berkat dan keselamatan yang datang dari Allah. Yesus secara tidak langsung ingin menunjukkan jemaat baru yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Israel baru yang didasarkan pada upaya sungguh untuk mencari dan menemukan Tuhan dan sungguh beriman kepada Yesus, bukan didasarkan pada bingkai sempit, yaitu terbatas pada kaum atau suku Israel saja. Semoga demikian. Amin.